Ini ritualnya seperti ini. Jadi bintang Waluku yang ada di langit yang biasanya di selatan ini kalau padi yang hendak ditanam ditaruh di tangan, itu kalau apa namanya ketinggiannya itu belum membuat padi ini jatuh, maka kemudian petani belum berani untuk menggarap sawahnya. Baru ketika posisi bintang gubuk penceng itu sudah berada di lebih ke atas dan padi ini mulai bisa jatuh seperti ini. Nah, inilah kemudian para petani memulai untuk menanam padi. Inilah kemudian cara kemudian para petani memulai menanam padi dengan melihat astronomi. Nah, ini banyak tergeletak, tercecer perotolannya ini ya, yang merentul, meringkil ini banyak. Kita mendapati jejak-jejak bongkahan batu bata kuno ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Di area persawahan ini Mbak ya, ini ternyata memang banyak sekali fragmen-fragmen pecahan tembikar gitu ya Mbak ya. Banyak sekali fragmen-fragmen pecahan tembikar lah seperti ini. Nah, ini banyak tergeletak, tercecer perotolannya ini ya, yang merentul, meringkil ini banyak. Ini jejak tanaman jagung Mbak ya. Jejak tanaman jagung. Nah, ini terlihat banyak sekali ini. Nah, ini banyak sekali jejak kuno. Seperti sangat kuno sekali sebenarnya ini. Apakah juga era Empu Sendok atau Pramajapahit ya? Ini kok ada jejak yang sangat kuno sekali. Situs-situs bersejarah atau situs-situs yang mengandung unsur artefaktual sampai saat ini itu masih dikeramatkan oleh warga. Yang sangat biasanya itu memang ada pohon besar yang menaunginya. Nah, di situ terlihat ada pohon gerumbul ya. Iya, gerumbul. Ini identik dengan situs keramat yang dianggap masih memiliki kekuatan magis atau kemudian wingit orang-orang bilang, iya Mbak. Nah, ini situs yang sangat wingit ini kita akan menelusurinya jejak ke purba kalahannya. Di sini ada pohon trembesi. Kalau pohon trembesi dan pohon juwet serta pohon beringin yang nempel di pohon trembesi. Biasanya pohon trembesi ini ditanam sekitar tahun 90-an atau 80-an lah. Nah, di sini ternyata gitu ya. Di tengah persawahan ini selain juga ada pohon juwet atau jamblang, pohon serut, pohon terbesi. Kemudian pohon terbesi ini ternyata ditumbuhi pohon beringin, Mbak. Jadi pohon beringin ini tumbuh di pohon terbesi. Salah satu karakter pohon beringin yang tumbuh di pohon itu memang memiliki akar bahkan yang memiliki kemampuan menyerap nutrisi dari pohon inang atau pohon yang ditumpanginya. Di sini kita akan mendapati jejak-jejak bongkahan batu bata kuno. Kita mendapati jejak-jejak bongkahan batu bata kuno ya. Selain kemudian masih ada sesaji, jejak masyarakat pertanian, masyarakat pedesaan. Ini masih kemudian ada yang melestarikan hal-hal persajian. Nah, ini batu batanya sangat besar-besar, Mbak. Ini dimungkinkan juga Pramajapahit sebagaimana dugaan pertama kali melihat suasana dan auranya di sini. Yang ada namanya batu-batu gundul atau boulder juga ada batu-batu gundul. Kemungkinan juga ada beberapa candi itu, sesuatu yang tertimbun ya di dalam tanah, atau kemudian juga ada struktur ini karena memang batu batanya ini sebagian ini memang tertimbun di dalam tanah, iya Pak ya? Ya. Nah, kemungkinan di dalamnya ini juga ada sebuah struktur. Banyak menemukan uang. Kemungkinan uang-uang ini itu bagian dari sesaji karena masyarakat itu memang
cenderung selain bunga-bunga, makanan kecil, terus Iya, bekasnya yuk keluwak kayaknya Kang. perlupaan. Iya, ini tadi memang banyak di sini. Jadi uang 500-an. Ini kemungkinan kita taruh di punden aja, Mbak ya. Iya. Ya, coba kita taruh di punden saja. Jadi Berarti kita tidak sengaja menemukan uang yang banyak masyarakat sekali. itu banyak. Biasanya itu situs-situs seperti ini itu kemudian diberi sesaji, kemudian koin-koin, termasuk kemudian bunga-bungaan, makanan dan harum-haruman. Ini kemudian persajian itu ciri khas dari peradaban kuno, bahkan sebelum peradaban Hindu-Buddha, yaitu masa prasejarah. Di mana masa prasejarah itu masyarakat kita itu mulai kemudian hidup menetap, tidak berpindah-pindah atau nomaden, tidak membakar hutan, kemudian menanami, kemudian beralih ke hutan yang lain karena tanah yang sudah ditanami ini berkurang kesuburannya, tapi sudah menggunakan teknologi irigasi, termasuk mengenal perbintangan, yaitu bintang gubuk penceng atau waluku, di mana biasanya dalam bintang waluku ini ritualnya seperti ini. Jadi bintang waluku yang ada di langit yang biasanya di selatan ini kalau padi yang hendak ditanam ditaruh di tangan itu, kalau ketinggiannya itu belum membuat padi ini jatuh, maka kemudian petani belum berani untuk menggarap sawahnya. Baru ketika posisi bintang gubuk penceng itu sudah berada di lebih ke atas dan padi ini mulai bisa jatuh seperti ini. Nah, inilah kemudian para petani memulai untuk menanam padi. Inilah kemudian cara kemudian para petani memulai menanam padi dengan melihat astronomi, yaitu sebuah rasi bintang gubuk penceng yang kemudian ketika rendah ini belum berani menanam padi, tapi ketika sudah agak tinggi dan padi di tangan ini sudah jatuh, kemudian para petani mulai kemudian membajak sawahnya. Biasanya kan ada itu Kang. Biasanya kalau di persawahan atau gini itu kan biasanya ada dakonnya gitu. Nah, kita lihat, kita cari ya. Iya, batu dakon itu juga banyak berhubungan dengan ritual menanam padi, di mana kemudian disebut juga batu titi mongso, yaitu awal memulai menanam padi. Itu juga terkadang ada sebuah ritual di atas batu dakon, di mana kemudian tetesan-tetesan air untuk pertama kali turun kemudian ditampung di cekungan-cekungan batu dakon ini dianggap magis. Nah, inilah kemudian salah satu karakter budaya masyarakat pertanian era prasejarah. Berarti ini batu dakonnya nggak ada ya? Ya, di sini memang kita sudah tidak mendapati lagi. Tapi tidak tahu ya kalau di dalam tanah ya, karena ini memang lebih tinggi dari area sekitar ya, Mbak ya. Iya. Jadi kemungkinan gundukan tanah ini di dalamnya ini sangat misterius. Berisi apa, Mbak ya, kira-kira di dalam tanah ini? Kemungkinan candi. Ya, kemungkinan juga sebuah struktur bangunan kuno, entah itu candi atau tempat bangunan suci lainnya ya, Mbak ya. Nah, itu kita juga belum mengetahui. Tetapi bagaimanapun juga situs-situs yang sangat luar biasa sekali ini tentunya tetap dilestarikan. Minimal itu sebagai edukasi untuk mengenang bahwasanya masa lalu itu ada Mataram kuno yang menguasai Asia Tenggara dan menguasai Madagaskar. Itu ada kemudian mereka itu banyak menghukum raja-raja Asia Tenggara, misalnya Raja Khmer, yaitu sekarang itu Myanmar, yang tidak mentaati raja di Jawa Tengah, yaitu dinasti Sailendra, itu kemudian dihukum. Dan ini kemudian supremasi kita waktu itu sangat besar sekali dalam menjaga kesatuan dan keutuhan Asia Tenggara dalam satu payung, agar kemudian tidak terjadi saling peperangan antara daerah dan saling pertikaian di antara kemudian wilayah-wilayah, sehingga kemudian hidup rukun dalam sebuah satu naungan yang leluhur kita lah yang kemudian berusaha menyatukan itu semua. Dan ini pelajaran yang sangat berharga. Kita memiliki bangsa yang superior yang bisa kemudian berdiri tegak di antara bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali, kepercayaan diri, motivasi untuk melanjutkan kembali kejayaannya. Majapahit Study Club sangat